Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, selamat pagi. Kita berjumpa kembali dalam renungan harian GP Kris Pangkal Pinang. Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan, dan sebelum itu mari kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih untuk setiap penyertaan Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih untuk anugerah Tuhan yang kami nikmati sampai hari ini. Saat ini ya Tuhan, kami anak-anak-Mu rindu mendengar firman-Mu. Dan kami akan mendengar firman Tuhan. Urapi kami, berkati kami, agar kami bisa memahami firman Tuhan dengan baik, dan kami bisa melakukannya di dalam hidup kami hari lepas hari. Kami sudah siap mendengar firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita membuka Alkitab kita. Kita membaca Alkitab dari Filipi pasal 4 ayat 4 sampai ke 7. Sekali lagi, Filipi pasal 4 ayat 4 sampai ke 7. Bunyinya demikian. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Tema kita hari ini adalah hidup dalam kekhawatiran. Kekhawatiran merupakan keadaan di mana kita meragukan dan mempertanyakan Tuhan di setiap keadaan kita, baik saat ini maupun masa depan, dan membuat pikiran, perasaan kita menjadi terbagi-bagi, sehingga berdampak di semua sisi kehidupan kita dan membuat kita gelisah, takut melangkah, bahkan kadangkala merespon keadaan yang buruk dengan perilaku yang buruk. Sebagian orang yang dikuasai oleh kekhawatiran tidak pandai mengatur keadaan, akibatnya dia tidak pandai mengatur perasaan. Oleh karena itu, dalam menghadapi kekhawatiran, kita perlu mengelola keadaan dengan baik. Nah, bagaimana caranya? Yaitu dengan cara pandang. Cara pandang kita ambil adalah bukan pada keadaan yang sedang kita alami. Misalnya, anak seorang pengusaha yang menolong para pemulung yang tinggal di dekat pembuangan sampah. Kita melihat bagi kita sampah adalah sebuah masalah, tetapi bagi mereka sampah dianggap sebagai sebuah kesempatan. Jadi lihatlah kesempatan apa yang bisa kita lakukan di tengah-tengah kekhawatiran yang kita alami. Kalau kita hidup terus-menerus merenungkan keadaan kita tanpa melihat sebuah kesempatan, maka kita akan terpuruk di dalam sebuah kekecewaan. Kemudian kita juga perlu melihat dari cara pandang dari atas. Kadang-kadang kita kecewa karena kita melihat dari perspektif ke bawah dan akhirnya kita putus asa. Ada sebuah permainan yang namanya labirin. Sebuah permainan yang memiliki sistem jalur yang rumit, berliku-liku dan memiliki jalan buntu. Kalau kita masuk dan ikut dalam permainan itu, kita akan terjebak seakan tidak ada jalan keluar. Kita berusaha mencari, tetapi kadang kita terjebak. Bahkan mungkin kita akan kembali ke posisi awal di mana kita memulai permainan itu. Mengapa demikian? Karena kita lihatnya sejajar dari bawah. Tetapi coba kita lihat dari atas. Misalnya kita naik ke gedung yang tinggi, maka kita akan temukan jalan keluar segera mungkin. Demikian juga dengan kita ketika kita mengalami kekhawatiran dalam hidup kita ini. Marilah kita coba melihat dengan iman dari cara pandang dari atas, yaitu dari cara pandang Tuhan. Kita akan segera mengerti tujuan dan apa yang harus kita lakukan dalam menghadapi situasi itu. Mari kita serahkan kekhawatiran kita di hadapan Tuhan. Dia yang telah berkata, jangan khawatir akan hidupmu. Akan apa yang hendak kamu makan, akan apa yang hendak kamu minum, akan apa yang hendak kamu pakai. Jangan khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Dia akan pasti menggenapi janjinya itu. Kita tahu bahwa burung di udara Allah pelihara mereka. Apalagi kita yang berharga di mata Tuhan. Dia mau agar kita terlebih dahulu fokus tentang kerajaan Allah dan kebenarannya.
Oleh sebab itu, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah tetap bersukacita dalam Tuhan. Ayatnya keempat, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Ini sebuah kalimat perintah, sebab ini tidak berbicara tentang perasaan, melainkan apa yang akan kita lakukan. Karena kita percaya Tuhan yang bekerja di dalam semuanya itu. Sumber sukacita kita adalah kedaulatan Tuhan atas segala keadaan, bukan selalu pada perubahan keadaan. Tuhan kadang-kadang tidak mengubah keadaan kita, melainkan mengubah kita agar kita terus bersandar pada kasih-Nya dan bersukacita di dalamnya. Dan yang kedua, tetap berbuat baik. Ayat yang kelima, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Ketika ada masalah, kita selalu menjadi orang yang sensitif, cepat tersinggung, cepat marah, dan lain sebagainya. Kenapa? Karena kita sendiri belum beres. Kita seringkali merespon keadaan yang buruk dengan tingkah laku yang buruk, sehingga kita menjadi pribadi yang buruk bagi orang lain. Tetapi Paulus mengingatkan kita bahwa dalam keadaan apapun, tetaplah berbuat baik. Tetaplah menjadi berkat lewat perkataan maupun dengan perbuatan sambil bersukacita. Ini kadang susah untuk dilakukan, tetapi firman Tuhan bilang harus dilakukan agar identitas kita sebagai orang percaya terus bersinar di segala keadaan kita. Dan yang ketiga adalah menyatakan segalanya di dalam tangan Tuhan. Ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Jadi kita menyerahkan segala sesuatu ke dalam tangan Tuhan. Segala keinginan, segala harapan, segala permohonan kita sampaikan kepada Allah yang kita panggil sebagai Bapa, yang lebih tahu dari apa yang kita pikirkan, yang lebih tahu tentang keadaan kita yang sedang dan yang akan kita alami ke depan melalui doa. Dan jangan lupa, kita tetap mengucap syukur atas penyertaan Tuhan dalam hidup kita sampai detik ini. Sekalipun kadang-kala kita sulit mengerti jalannya Tuhan, tetapi minta Tuhan agar terus menolong saudara, mengokohkan iman saudara agar tetap bersandar pada Dia. Ingat bahwa damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin untuk firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.